Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Pulau Sebatik ya. Ini hari kedua kita karena kita kemarin sampai di Sebatiknya sore banget. Jadi kita langsung istirahat. Nah, hari ini rencananya kita mau balik ke rumah dua negara. Kita mau lanjutin konten sarapan terus pulang ya. Pulang dan lanjut trip berikutnya ke Pulau Derawan. Jadi perjalanan dari Tarakan ke Sebatik itu sekitar 2,5 jam. Untuk biayanya sekitar 350-an lah, 350 ribuan. So jadi ini PLBN Sebatik, jadi nanti tempat administrasi bagi teman-teman yang mau ke Malaysia atau ke Tawau khususnya, atau ke Sabah atau ke Kota Kinabalu nantinya, atau ke Sarawak bisa lewat sini dan tidak perlu balik ke Nunukan dulu. Sebenarnya kota utamanya itu ada di Nunukan ya. So ini Sebatik Indonesia, di sana nanti akan jadi PLBN, Pelabuhan Lintas Negara. Jadi ini di depannya Selat Malaka ya, jadi depannya itu langsung berbatasan dengan Tawau. Nggak terlalu jauh sih, untuk naik kapal paling 30 menit katanya sih. Berhubung saya nggak bawa paspor, jadi hari ini saya nggak nyebrang, tapi nanti kita coba injak perbatasan Indonesia dan Malaysia. So ini salah satu maskotnya ada Republik Indonesia dengan burung garudanya. Nah ini tamannya pun masih belum selesai ya, masih belum selesai direnovasi, belum dibuka juga, jadi masih dikasih pagar, masih pagar bambu biasa, jadi belum tertata rapi lah karena memang masih proses pembangunan. Tapi sosok ini udah 70% sih, mungkin targetnya katanya sih akhir tahun 2000. Saya kesana waktu itu 2023 berarti ya. Iya, 2023, akhir tahun 2023. Nah, ini kita udah jalan ke Tugu Garuda Perkasa. Ini salah satu perbatasan ya, tugunya perbatasan, patok perbatasannya ada Tugu Garuda Perkasa. Kita mau lanjut ke rumah dua negara, sama kita mau ngonten di perbatasannya. Oke, kita lanjut jalan. Di sini rumahnya rata-rata rumah tepok pagungan, tapi juga udah banyak yang mulai jadi tembok. Next, kita sampai di Desa Pancasila. Nah, ini desanya juga baru ya, pengembangannya baru dan jalannya pun ini baru. Kata warga desa setelah presiden datang dan mengembangkan wilayah sini, jadi dibangunlah PLBN Sebatik. Lanjut kita mau ke Kampung Pancasila, ini kampung perbatasan ya. Jadi kita mau ke rumah wisata dua negara, jadi di ruang tamunya itu di Indonesia, dapurnya ada di Malaysia. Nanti kita juga makan siang di sana. Nah ini dia, selamat datang di Kampung Pancasila. Nah ini patok perbatasan pertama, yang kedua dan ketiga nanti ada di seberang sana. Masih aku lupa aku naruh videonya di mana. Jadi ini adalah patok perbatasan pertama ya. Di sini dijaga oleh bapak-bapak TNI yang bertugas ya. So warga-warga di sini ramah dan baik, ngobrol normally bisa bahasa Indonesia dan setengah Melayu lah. Kita mau coba makanan khas sini juga nanti. So tapi kita ngonten dulu ya. So di sini harap hati-hati ya kalau ngonten di perbatasan, khususnya untuk masyarakat. Jangan ambil video masyarakat yang sedang melintasi perbatasan, itu pesan dari warga di sana ya. Karena
untuk menghindari kesalahpahaman lah. Jadi nggak semua yang nyebrang itu gini ya, semua yang nyebrang itu wajib menggunakan dokumen resmi ya, cuman untuk warga sini untuk menyeberang dekat gitu aja, atau misal keluarganya ada di seberang gitu, dia nyebrang nggak ada administrasi khusus gitu. Jadi masih nunggu pelabuhan PLBN ya, PLBN Batik atau ini beroperasi secara penuh. Kita nggak boleh lewat langsung ke sana ya. Jadi kita cuma mau di sini aja, ternyata nggak boleh mau bikin video. Jadi ya udah, kata bapak TNI tadi boleh, ternyata nggak boleh. Tapi cukup aman, aku naruh kamera di sini pun dibiarin, ini nggak ada yang ganggu juga. So masyarakat di sini ramah-ramah sih, cuman ya kita tetap harus menghormati mereka. So ini perbatasan pertama, yang kedua ada di tengah situ, yang ketiga ada di sana di seberang. Semuanya dijaga oleh bapak-bapak perwira TNI, dan kita langsung masuk ke rumah dua negara. Jadi ini sebenarnya rumah warga yang disewakan untuk menjadi rumah wisata dua negara. Nah ini ruang depannya, ruang tamu, kemudian di sini ada tempat sholat, ini ada di Indonesia. Berikutnya ini dia perbatasannya ya. Jadi batasnya itu ini depan Indonesia biru, yang di belakang Malaysia hijau ya. Ini kita masuk ke wilayah Malaysia tapi kita nggak pakai paspor ya. So jangan ditiru ya guys. Tapi di sini memang sedikit bebas, cuman di belakang situ katanya sungainya ada buaya sih katanya sih. Jadi so kita review dulu ya. Ini ruang tamunya, di sini ada administrasi Indonesia khususnya, ada beberapa foto presiden, terus di seberang ada beberapa foto perdana menteri dan raja-raja dari sultan di Malaysia ya. Kemudian kita lanjut di ruang belakang ya. Ini dapur aja, ruang makan, tempat makan, langsung dapur belakang, di belakangnya langsung sungai, habis sungai baru langsung Malaysia. Tapi yang batasnya secara garis ya, yang Malaysia itu di sini ya. Ini ada Indonesia, ada Malaysia secara garis batas wilayah ya. Ntar ya, aku bantuin adik buat konten dulu. Di sini aku jarang ngambil reels karena fokusnya waktu itu mau ngambil video YouTube aja. So ini gratis ya untuk masuk ke sini, nggak dijaga, cuman yang penting kita sopan, terus jangan sampai kotorin lah. Nah ini dia area yang ada di Indonesia, ada beberapa buku, ada beberapa, yang pasti ada bendera Indonesia, ada foto bapak presiden, wakil presiden, terus ada Presiden Soekarno juga. Kemudian di belakang ada Perdana Menteri dari Malaysia. Lanjut kita, nah ini masih nunggu adik masih bikin konten di belakang. Nggak tahu ini TV-nya nggak dinyalain, jadi kita nggak tahu ada materi apa mungkin yang dijelaskan di situ. Jadi kita nggak tahu. Oke, ini depannya, pintunya itu Indonesia, bendera Indonesia. Ini tempat sholatnya, ada disediakan khususnya untuk tempat sholatnya. Ini ada ornamen-ornamen muslim. Yang di belakang ini, yang di Malaysia ini ada meja Perdana Menteri ya, dan meja bundar untuk rapat. Kemudian ini di sisi belakang aku nggak bisa nge-shoot terlalu banyak karena ada aktivitas warga di sana. Dan so kita coba makanan ya. Di bawahnya ternyata ada restoran, kita mau coba makan, dan aku mau tahu makanan khas sini itu apa. Ternyata itu ayam tepung Kentucky sama
burger, hah, sama nasi goreng. Aku pun kaget sama mie, jadi kaget juga kok nggak ada makanan khas daerah gitu yang ada di sini ya ternyata. Aku pun kaget jadinya, tapi susulah kita pesan makan dulu ya, kita ngobrol-ngobrol sama ibunya ada makanan apa aja di sini, sama kita lihat keliling. Nah kakaknya bilang boleh kalau mau lihat dapurnya gitu. Oke, ini bapak-bapak TNI ya, aku mau beliin jajan buat mereka. So kita makan dulu ya sama adik, kita pesan makanan dulu. Nah ini ternyata makanan di sini itu burger ya, burger. Terus ini ada nasi karena kita nggak bisa kalau nggak makan nasi karena kita orang Jawa. Nah, kakaknya baik banget ini. Nah ini ternyata Kentucky ya, rata-rata burger Kentucky, double burger ayam Kentucky, chicken, crispy. Terus harganya bisa pakai, nah di sini uniknya itu bisa bayar pakai rupiah, bisa bayar pakai ringgit Malaysia. Nah itu harga rupiah sama harga ringgit ya, kurang lebih sama aja sih. So ini makanannya ya, terus ada western food juga. Ini masih terjangkau sih, ini ke ukuran menu-menu untuk daerah sini harganya nggak terlalu mahal ya, puluhan ribu tapi nggak nyampe 40.000 aja, nggak nyampe, lumayan kenyang. So, oke, kita pesen makan dulu. Kakaknya gadis-gadis perbatasan. Oke, kita dibolehin jalan ke belakang ya, lihat dia masak sambil ditunjukin juga di belakang itu biasanya banyak buaya. Ternyata sungainya itu ada sungai-sungai buaya gitu. Ini kakaknya lagi mau masak. Ternyata kakaknya juga kerja di sini ya. Aku pikir yang punya resto, ternyata bukan. Banyak yang kerja di situ ternyata. Jadi rumahnya ini disewain, terus ada yang punya ruko. Ini bilangnya sih ada buayanya sih di sini. Tapi buayanya baik katanya. Sering dikasih makan sama ini juga. Gak tahu bener apa enggak, cuman dia cerita katanya memang ada gitu. Abangnya cerita kalau di situ tuh ada buayanya. Abangnya juga kerja di sini, kakak-kakaknya ini pada kerja di sini. Abangnya ini yang jadi chef. Kebetulan karena kita muslim jadi kita tanya juga makanannya ini halal atau enggak.